Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Novitasari dengan NIM 130. Di sini saya akan memaparkan materi yang ke-13 tentang hukum dan moralitas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum dan moralitas. Jadi di sini hukum itu diartikan sebagai suatu peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dimaksudkan untuk dipatuhi oleh segenap masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan moralitas adalah suatu kehendak manusia yang ingin melakukan sesuatu yang diproses melalui hati nurani. Di sini ada pengertian lain menurut WJS Purwadarminta, bahwasanya moral itu berasal dari bahasa Latin mos atau jamaknya mores yang berarti juga kebiasaan, adat, dan berasal juga dari bahasa Belanda moral yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Moral berarti di sini diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Nah, hukum merupakan tatanan yang bersifat memaksa, sedangkan moral ini tidak memiliki daya memaksa seperti halnya dengan hukum. Nah, sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai dengan norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan dalam sanksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara hukum dan moralitas menurut HLA Hart. Di sini ada 6 yang menjadi alasan HLA Hart mengatakan bahwa hukum dan moralitas itu memang memiliki hubungan. Nah, yang pertama yaitu hubungan kekuasaan dan otoritas, yang kedua yaitu hubungan pengaruh moralitas terhadap hukum, yang ketiga yaitu hubungan interpretasi, yang keempat hubungan kritik hukum, yang kelima hubungan prinsip legalitas dan keadilan, yang keenam yaitu validitas hukum dan resistensi. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi hukum dan fungsi antara hukum dan moral. Yang pertama, fungsi moral terhadap hukum. Yang pertama, bahwasanya moral itu berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Nah, sebagai landasan etik, nilai-nilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah hukum yang baru dan untuk memperbarui kaidah-kaidah hukum yang telah berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat. Nah, yang kedua, fungsi moral terhadap hukum yaitu moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Nah, implementasi fungsi moral sebagai sumber hukum ini dilakukan melalui penetapan pembuatan yang tidak baik secara moral atau immoral menjadi perbuatan yang melawan hukum atau ilegal atau perbuatan kriminal, yaitu bisa disebut tindak pidana. Baik, yang ketiga, fungsi moral terhadap hukum yaitu bahwasanya moral merupakan sarana untuk menguji atau mengevaluasi keberadaan kaidah hukum. Nah, yang keempat yaitu moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak dijelaskan secara detail dalam dasar hukumnya. Nah, yang kelima ini kesadaran moral masyarakat ini dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum yang memang sejalan dengan kaidah-kaidah moral. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana fungsi hukum terhadap moral. Jadi di sini yang pertama, fungsi hukum terhadap moral itu mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individu menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Nah, yang kedua ini, hukum ini memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Nah, yang ketiga ini, hukum itu dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Nah, yang keempat ini, fungsi hukum terhadap moral yaitu
Hukum itu melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral menurut Van Apeldoorn. Nah, kaidah hukum dan kaidah moral ini memiliki yang pertama, kaidah hukum dan kaidah moral ini memiliki perbedaan tujuan, di mana hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Nah, perbedaan yang kedua yaitu bahwasanya terletak pada aspek isi aturannya. Kaidah hukum ini mengatur perbuatan-perbuatan lahir manusia, artinya hukum itu memusatkan fokus pengaturannya kepada sikap dan perilaku lahiriah, bukan kepada sikap batin manusia. Dalam hal ini, hukum menganut asas cogitationis ponam nemo patitur, yang berarti tak seseorang pun dapat dihukum untuk apa yang dipikirkannya. Sebaliknya, kaidah moral itu mengatur sikap batin manusia yang menjadi motif perbuatan lahiriah. Baik, perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral yang selanjutnya yaitu bahwasanya perbedaan itu terletak pada asal-usul kaidah. Nah, menurut Immanuel Kant, kaidah hukum itu bersifat heteronom, sedangkan moral itu bersifat otonom, di mana sifat heteronom kaidah hukum ini mengandung arti bahwa kekuasaan dari luarlah yang memaksakan kehendaknya kepada manusia, yaitu kekuasaan masyarakat atau negara. Orang tunduk kepada hukum karena ada kekuasaan yang memaksa mereka untuk tunduk tanpa syarat. Nah, sedangkan sifat otonom kaidah moral ini mengandung arti bahwa perintah moral ini berdasarkan kehendak seseorang terhadap dirinya sendiri. Bahwasanya tiap-tiap orang itu harus menentukan menurut suara hatinya, apakah yang dituntut moral terhadap dirinya sendiri. Kaidah moral ditaati oleh manusia karena dorongan kehendak atau kesadaran diri sendiri. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral ini terletak pada instrumen penegakannya, di mana moral itu berakar dalam suara hati manusia dari kekuatan batin yang terdapat dalam diri manusia. Ketaatan kepada kaidah moral ini bersifat sukarela. Nah, sedangkan ketaatan kepada kaidah hukum ini tidak hanya ditopang oleh kekuatan batin dan suara hati manusia saja, melainkan terutama dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan lahir. Nah, demikian hukum mempunyai dua kekuatan mengikat, yaitu kekuatan mengikat lahir dan kekuatan mengikat batin. Selanjutnya, perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral ini terletak pada daya kerjanya, di mana kaidah hukum itu bukan hanya membebankan kewajiban kepada manusia secara normatif, tapi juga memberikan kekuasaan atau atributif. Nah, sedangkan kaidah moral itu hanya membebankan kewajiban saja kepada manusia, artinya semata-mata bersifat normatif saja. Baik, cukup sekian dari saya pemaparan materi ke-13 tentang teori hukum dan moralitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.